Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke pembelajaran seperti biasa ya. Walaupun kalian sedang berada di rumah atau diliburkan selama 2 minggu atau 14 hari, tetap pembelajaran di sekolah harus diterapkan di rumahnya masing-masing. Karena ini salah satu untuk pengabsenan kalian. Dan juga kalian itu diliburkan 2 minggu bukan untuk liburan, tetapi untuk tetap belajar di rumah. Sekarang untuk pelajaran Quran hadisnya, kita masuk ke pembelajaran hukum bacaan idgham dan iqlab. Bapak ulangi sekali lagi. Untuk pelajaran Quran hadis kelas 4, sekarang kita masuk bab tentang hukum bacaan idgham dan iqlab. Nanti akan Bapak jelaskan sedikit tentang hukum bacaan idgham dahulu. Untuk anak-anak kelas 4 yang sudah mempunyai buku LKS maupun buku paket, dibuka babnya tentang hukum bacaan idgham dan iqlab. Yang buku LKS buka halaman 33 ya. Yang pertama tentang hukum bacaan idgham. Sekarang kita ketahui dulu tentang pengertian idgham. Jadi dalam ilmu tajwid, idgham itu adalah memasukkan huruf yang satu ke huruf berikutnya. Bapak ulangi sekali lagi, idgham dalam pengertian ilmu tajwid adalah memasukkan bacaan yang satu ke huruf berikutnya. Atau lebih lengkapnya memasukkan hukum nun mati atau tanwin ke huruf-huruf bacaan idgham. Jadi kalau huruf idgham itu ada 6. Idgham hurufnya itu ada 6. Ya, mim, nun, waw, lam, dan ro. Bapak ulangi, huruf idgham terbagi menjadi 6. Ya, mim, nun, waw, lam, dan ro. Nah, di sini idgham terbagi menjadi 2. Yang pertama ada idgham biguna dan idgham bilaguna. Tadi huruf tersebut itu ketika digabung. Jadi kalau dipisah, hurufnya itu terbagi menjadi 2 lagi. Idgham terbagi menjadi 2. Yang pertama idgham biguna. Yang kedua idgham bilaguna. Idgham biguna. Biguna itu artinya adalah yaitu biguna dalam bahasa Arab artinya dengan dengung. Idgham biguna hurufnya itu ada 4. Ya, mim, nun, waw. Bapak ulangi sekali lagi. Huruf idgham biguna ada 4. Ya, mim, nun, waw. Kalau untuk lengkapnya lebih detailnya itu apabila ada nun mati atau tanwin di depannya bertemu dengan huruf ya, mim, nun, waw, maka hukum bacaan tersebut adalah idgham biguna. Oke, sekarang kita masuk tentang bacaan idgham bilaguna. Sebelum masuk ke bacaan idgham bilaguna, Bapak kasih contoh tentang contoh idgham biguna. Huruf idgham biguna itu ada 4. Ya, mim, nun, waw. Ya, sekarang kita lanjut lagi ke contoh bacaan idgham biguna. Di sini Bapak ulang lagi, yaitu huruf idgham biguna itu ada 4. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf tersebut, yaitu ya, mim, nun, waw, maka hukum bacaan tajwidnya adalah idgham biguna. Contoh, nun mati bertemu dengan huruf ya. Yang dilihat itu adalah ketika nun mati di depannya itu bertemu dengan huruf ya. Contoh, famayyamal. Famayyamal. Contohnya itu ada di buku LKS halaman 34. Jadi ketika masuk hukum tajwid idgham biguna, dibacanya itu jangan faman ya'mal,
Tetapi bacanya itu harus dirubah menjadi famayyamal. Karena di situ ada hukum tajwid, ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Dibacanya famayyamal, bukan faman ya'mal. Biasanya hukum idgham itu di depannya atau di huruf depannya itu ada tanda tasydid. Atau lebih gampangnya itu kalau tanda tasydid seperti huruf W kecil di atas hurufnya. Famayyamal dibacanya menjadi famayyamal, bukan faman ya'mal. Itu adalah contoh hukum bacaan tajwid idgham biguna. Kenapa di situ ada bacaan tajwid idgham biguna? Karena ada huruf nun mati bertemu dengan huruf ya. Itu adalah contoh tentang bacaan idgham biguna. Sekarang tugasnya untuk anak-anak kelas 4, yaitu kalian nanti membuat tugas halaman 35 buku LKS, yaitu membuat atau mencari hukum bacaan tajwid idgham biguna dari surat Al-Fil ayat 1 sampai ke 5. Kalian cari apa saja yang ada di surat Al-Fil ayat 1 sampai 5 yang ada hukum bacaan tajwid idgham biguna. Untuk teman-temannya yang tidak mempunyai WhatsApp, tolong dikasih tahu atau dikabarin ya. Atau kalian boleh kerja bareng berdua sama temannya yang tidak punya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jangan berpergian kemana-mana karena situasinya sedang bahaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.